Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam mata kuliah Linux Administrator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah FTP atau File Transfer Protocol, di mana notabene bila server kita menggunakan sebuah server berbasis Linux, lalu klien kita banyak menggunakan Windows, maka pada hakikatnya tidak akan bisa melakukan file transfer protokol antara OS yang berbeda, di mana yang satu menggunakan operating system berbasis Windows, yang satu menggunakan operating system berbasis Linux. Nah, tentu ini menjadi sebuah problem gitu. Apakah kalau kita mempunyai server Linux, klien kita harus mempunyai atau menginstal OS Linux juga? Entah itu Linux client gitu ya, ataupun server Linux. Itu belum tidak juga seperti itu ya. Artinya kita boleh menggunakan klien kita itu dengan berbasis OS apapun. Ingat, di saat server kita adalah Linux, maka server yang maka klien yang dapat kita gunakan boleh menggunakan OS lain selain OS Linux, walaupun server kita menggunakan OS Linux. Nah, FTP ini berfungsi sebagai File Transfer Protocol, di mana untuk metode FTP akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Samba. Nah, Samba ini adalah sebuah aplikasi FTP pada sebuah Linux yang berfungsi untuk membuka protokol file transfer antara kedua OS yang berbeda, antara Windows dan juga Linux. Banyak sekali kegunaannya untuk file transfer protokol, khususnya di server, di mana kita bisa meletakkan sebuah file lalu bisa mengupload sebuah file. Yang pasti dari sini kita bisa mengupload sebuah web ya dengan menggunakan FTP atau File Transfer Protocol. Nah, untuk itu kita akan coba mempelajarinya. Seperti biasa, dibuka dulu untuk VirtualBox-nya. Nah, yang baru mengikuti video saya, silakan disimak dulu ya untuk video Linux sebelumnya sampai tahap seperti ini. Intinya untuk Linux CentOS ya. Untuk Linux CentOS-nya di sini saya off-kan dulu ya, karena saya akan bermain dengan klien saya XP, karena notabene dia berbeda operating system pengujiannya. Lalu server saya sudah berjalan, networknya seperti biasa, adapter 1 NAT karena dia mendapatkan akses internet, lalu ada Ethernet, lalu klien kita jaringan internal, lalu Ethernet. Nah, sudah berjalan kedua-duanya untuk virtualisasi saya. Nah, saya akan membuat sebuah catatan kecil agar mudah kalian baca atau bisa kalian capture. Nah, seperti ini. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah aplikasi file FTP atau Samba. Nah, pertama-tama kita login dulu dengan menggunakan user. Oke, salah ya. Typo. Oke, Ahmad. Passwordnya password. Oke, saya sudah masuk sebagai Ahmad ya, ls. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memiliki folder share. Bagi kalian yang belum memiliki folder atau kosong, silakan membuat dulu untuk file untuk folder atau directory yang baru dengan nama share. Karena folder share ini adalah folder yang akan kita setting sebagai tempat sharing foldernya. Masih ingat dengan cara mengetik mkdir spasi share. Gini ya. Oke, kalau sudah kalian enter lalu kalian ls, pastikan sudah ada warna biru seperti ini. Artinya kalian sudah membuat folder share. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk sebagai root sudo min i password. Oke, sudah masuk sebagai root. Lalu yang kedua adalah install aplikasi Samba. apt min get install Samba. apt min get spasi install Samba.
Kita enter dan tunggu sampai selesai melakukan penginstalan. Nah, seperti ini karena saya sudah install sebelumnya, jadinya tidak ada proses instalisasi. Kalau kalian belum install Samba, saya yakin akan ada proses instalisasi. Lalu yang paling penting, kita harus konfigurasi dulu. Kita harus membuka atau mengaktifkan untuk port security-nya agar port security ini bisa digunakan oleh user. Nah, caranya gimana untuk konfigurasi sambanya? Kita ketik ini nano spasi etc samba smb.conf ya. Nano etc lalu samba smb.conf. Pastikan ada tulisan seperti ini. Kalau hitam ngeblank berarti kalian typo atau salah ngetik. Nah, kita harus mencari kata ya security sama dengan user. Nah, kalau mencari satu persatu repot juga nih barisnya mana yang ada security user. Kalian bisa menggunakan kombinasi keyboard Ctrl W ya. Ctrl W. Nah, nanti di sini ada search, bisa dilihat paling bawah dari server saya. Kita ketik security spasi sama dengan spasi user, di enter. Nah, di sini sudah ada ya yang paling bawah. Sebenarnya di sini ada tanda pagarnya seawalnya ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita harus hilangkan tanda pagarnya, artinya aktif untuk security sama dengan user. Nah, kalau sudah, sekarang tulis script berikut pada baris akhir. Nah, kita perhatikan di sini ada dua script yang harus kita tulis. Oke, kita pindahkan dulu paling bawah seperti ini. Paling bawah. Nah, ini belum. Paling bawah. Nah, ini ya. Di sini ada folder namanya share client. Nah, ini ya. Di sini salah saya namanya share client. Share client, lalu ada upload web. Nah, maksudnya apa? Kita lihat di sini. Ini adalah sebuah penamaan directory. Nanti akan ada folder yang namanya share folder. Ya. Ini adalah penamaan untuk FTP-nya ya, dengan nama share client. Namanya boleh bebas, namanya apa aja. Tapi di sini saya kasih nama yaitu share client. Nah, akan tersimpan pada path yaitu ada di home. Lalu user saya Ahmad. Nah, user ini berbeda-beda tergantung kalian adanya di user mana gitu ya. Lalu ada di folder yang barusan kita buat yaitu folder share. Lalu dapat dicari browsable ya. Dapat ditulis foldernya ya. Create itu artinya mengizinkan mengakses dengan kode akses 0755 ya. Ini akses file yang sebelumnya sudah kita pelajari yang menggunakan chmod. Lalu create force create mode ya, artinya membuat sebuah file artinya 075. Nah, ini artinya mengizinkan semua sebagai klien untuk mengakses folder tersebut. Lalu valid yang digunakan adalah Ahmad ya, menggunakan user Ahmad ketika login. Nah, di sini saya membuat dua share folder. Yang satu share untuk klien, yang satu untuk upload web. Nah, bedanya apa? Untuk upload web adanya di path var www karena ini adalah tempat untuk mengupload website nanti. Tentunya pada pertemuan berikutnya saya akan siapkan dulu contoh websitenya, baru bisa saya contohkan. Sama seperti ini, bedanya hanya tempatnya aja. Kalau upload web akan ditargetkan pada folder var lalu folder www. Sedangkan untuk share client akan ditargetkan pada directory home lalu user Ahmad lalu ada di folder share. Nah, hanya itu yang membedakan. Maka semuanya harus kita pindahkan, diketikkan seperti ini. Ingat ya, jangan typo atau jangan salah mengetiknya. Nah, ini belum saya ganti. Oke, Ahmad seperti ini. Lalu sini juga Ahmad. Oke.
Nah, kalau sudah kalian ketik seperti ini, pastikan jangan typo, harus teliti, harus benar-benar pas tulisannya. Nah, share-nya juga, pad-nya ini harus sesuai hurufnya, apakah ada yang besar atau ada yang kecil, karena dia sensitive case, ya harus diperhatikan. Nah, kalau sudah kita simpan, Ctrl X, lalu kita Y, lalu kita enter. Saya clear dulu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat sebuah share folder, ya, penamaan share folder, maka kita harus membuat password untuk FTP Samba. Ingat ya, ini bukan password login ke user atau ke root, tapi untuk masuk ke FTP dengan mengetik SMB PASSWD spasi nama user yang akan digunakan. Di sini Ahmad misalkan. Ya, kalian enter, lalu kalian masukkan passwordnya gitu ya, lalu masukkan password lagi, dan sudah selesai untuk pembuatan passwordnya. Di sini saya sudah jadi untuk pembuatan passwordnya. Kita cek lagi ipconfig, kita cek dulu IP-nya. Di ether 2 saya atau LAN saya menggunakan 192.168.110 untuk lokalnya. Berarti klien saya. Nah, ini kita lihat cmd IP config 192.168.100 sesuai ya, satu network. Kita ping ke server 192.168.10.1.10. Oke, nah ini yang paling penting ya, melakukan ICMP atau ngeping. Kalau kalian sudah berhasil ngeping, otomatis kalian bisa melakukan FTP. Lalu kita FTP dengan cara menekan Windows R atau run /tembak server kita 192.168.1.10, lalu kita enter. Nah, lihat di sini ada dua nama file, yaitu share client dan juga upload web. Nah, di mana share client ini akan bertujuan ke klien ya, direktori klien, sedangkan upload web akan dituju ke root, var, dan www. Nah, misalkan saya double klik untuk upload webnya. Nah, nama usernya siapa? Ahmad yang tadi ya, yang kita buat. Passwordnya password. Nah, lihat di sini ada indeks ya. Indeks ini yang kita gunakan. Nah, kalau kalian engeh gitu ya, atau kalau kalian mengerti sebuah website, kita lihat. Nah, ini it's4 kan sama tulisannya ketika saya mengetik garuda.com. It's4 sama. Nah, sama semua ya, karena ini isi dari webnya yang masih kosong ya, seperti ini. Nah, ini adalah cara membuat sebuah FTP. Artinya saya bisa menembak ke filenya si Linux dengan menggunakan aplikasi Samba. Kalau share client juga sama, masih kosong. Nah, misalkan saya taruh di sini sebuah teks, misalkan new, misalkan new text dokumen, misalkan ya, new text dokumen apaan nih. Nah, tuh ada ya, apaan nih ya. Coba sekarang kita cek di sini di server kita masuk gak. Oke, kita cek dulu apakah masuk ke server kita. Di sini saya clear dulu ya, su spasi Ahmad. Oke, saya sudah berada di root, lalu cd kita keluarkan ls. Nah, oke, cd spasi share. Oke, ls. Nah, ada nih apaan nih .txt. Nah, ternyata sudah masuk sharing foldernya. Oke, demikian untuk materi FTP kali ini. Saya akan persiapkan dulu website sederhananya. Nanti minggu depan kita akan coba mengupload sebuah website. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.